Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPP HKJM Provinsi Papua Bapak Dr. Haji Sarminanto SHMM, yang terhormat Burunda Ustadz Iwan Tuyono MPDI, dan yang kami hormati seluruh undangan Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama kita naikkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cuaca yang luar biasa sejuk pada sore hari ini, kita semua masih diberikan kenikmatan umur dan kesehatan sehingga kita dapat bersama berkumpul di kediaman Bapak Puju Triyanto dalam rangka kegiatan amal Ramadan sekaligus silaturahmi dari Ketua Umum DPP HKJM Provinsi Papua dengan masyarakat yang berada di Koya Timur. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh keluarga dan sahabat. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini insya Allah di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan dari Sohibul Hajah pada sore hari ini. Dan kegiatan amal Ramadan pada sore hari ini akan diisi dengan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua Umum DPP HKJM Provinsi Papua, kemudian akan diisi dengan tausiah dari Bapak Ustadz Iwan Tuyono yang akan dirangkai dengan ramah tamah dan buka puasa bersama. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menambah hikmat pada acara kegiatan amal Ramadan pada sore hari ini, marilah bersama dengan segala kerendahan hati kami mengajak Bapak Ibu untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah bersama kita sambut atas sambutan dari Bapak Ketua Umum DPP HKJM Provinsi Papua. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Sarminanto SHMM, kami persilahkan. Sohibul baik, Pak D. Wujud, sekeluarga, dan yang saya hormati Ketua PKS yang dari Sentani jauh-jauh Sugeng Rawuh Pak, mendampingi kalian Pak Joko ya. Alhamdulillah. Beliau ini Pak Joko ini maju DPR RI dari PKS Pak ini. Bismillah saja, mugi-mugi diijabahi dan diantarkan ke kursi kebahagiaan insya Allah. Yang saya hormati Pak Ustadz kita Mas Iwan Tuyono Sugeng Rawuh Pak, beserta Pak Ustadz Nafi yang dari Kota Raja, sesepuh paguyuban dari Sunda, saudaraku, bapak kita, sesepuh kita Sugeng Rawuh, dan para hadirin ayah dan bunda yang berbahagia. Tidak ketinggalan di depan saya juga ada Ketua Pemuda HKJM Sugeng Rawuh Mas Wawan beserta putranya, pendampingnya, juniornya. Alhamdulillah juga yang saya hormati Pak Haji Darwis masih dalam perjalanan, mungkin juga barusan mobil yang barusan lewat masih nyusun parkir. Dan yang saya hormati keluarga besar Koya Timur yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik pada sore hari ini sebagai umat yang beragama, patut kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat lindungan dan kasih-Nya sore yang berbahagia ini kita bisa hadir di tengah-tengah kota Koya Timur dalam rangka buka puasa bersama Bapak Sarminanto dengan masyarakat yang sangat ada perwakilan. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kebaikan dalam perjalanan setiap saat dalam mengarungi hidup dan kehidupan, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan kondisi
sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini sengaja saya hadir bersama Pak D. Joko, dengan Bapak Yai, dengan Mas Wawan selaku pemuda HKJM, yang mana kita tahu masyarakat Toya Timur sudah lama saya tidak sowan, ya, sudah lama saya tidak juga silaturahim. Dengan adanya hari yang ke-14 kalau nggak salah ya, 14-15 saya, 15 di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita sekalian sambung silaturahim. Sugeng rawuh Mas Khairul selaku Ketua Harian Ikawangi dan juga Kepala Bidang Bagian Hukum di HKJM. Sugeng rawuh Mas, monggo ngriki saged didampingi sama Mas Ketua HKJM Kota, monggo. Sugeng rawuh Mas Imam, monggo binarak. Nggih. Menawa binarak nggih. Katen? Oh ya wes nggih. Semoga ada. Pada kesempatan yang baik ini, yang mana Toya Timur bagian dari integral kota yang pada akhirnya agak terpinggir sedikit, tetapi tidak membatasi sambung silaturahim panjenengan kula sedaya. Saya juga sering ke Padepokan Sunda, Pak sering kegiatan ke situ setiap hajatan didampingi kali beliau yang di belakang kita ini, yang selalu ada komunikasi dengan piantun-piantun saking Sunda. Di lain waktu kita juga silaturahim dengan teman-teman yang ada di Toya Barat. Untuk itu kaitannya sambung silaturahim ini jangan ada sekat, yang mana diantara kita yang ada hubungan hamlum minanas ini mari kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah Bapak Kiai akan memberikan penjelasan lebih konkret terkait makna Ramadan, terkait makna silaturahim, hubungan hablum minas ditingkatkan, yang pada akhirnya hablum minallahnya lebih meningkat, lebih baik daripada bulan-bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan ini. Kami yakin dalam kesempatan ini keikhlasan panjenengan rawuh daleme Pak D Pujut, mugi-mugi keikhlasan panjenengan langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita bisa ketemu lagi pada bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah dan maghfirah ini pada tahun-tahun yang akan datang. Ini sudah jam 5 kurang sedikit. Nantinya kalau terlalu panjang saya bicara, waktu tausiahnya tidak cukup. Untuk ini sepenuhnya waktu saya kembalikan kepada pembicara untuk diantarkan Bapak Ustadz kita memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim hari ini tanggal 6 April 2023 akan berkelangsungan, akan berkelanjutan yang lebih luas. Tidak hanya perwakilan, insya Allah juga kita akan terus membangun komunikasi agar nantinya kula panjenengan terus hubungan kita sekalian akan terjalin dengan baik, yang pada akhirnya di dalam kita yang di Toya Timur saling merantau, saling memberikan support, saling melayani dan melindungi di dalam tengah-tengah kehidupan di masyarakat Toya Timur. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Krosumbangga akan kembali kepada pembicara. Terima kasih dan sugeng sonten. Marilah kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Iwan Tuyono MPDI. Dengan hormat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Usu'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun
wa akhiruhu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum DPP HKJM Provinsi Papua, dalam hal ini orang tua kita Bapak Dr. Haji Sarminanto SHMM, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan rahmat di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati juga Bapak Haji Darwis, alhamdulillah beliau baru tiba. Yang saya hormati Bapak Joko, baru ini saya takut ngomong nanti Joko Widodo gitu. Mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati seluruh tokoh yang hadir pada sore hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua sore hari ini, tahun ini Ramadan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Serta hadirin wal hadirat masyarakat Koya Timur, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bersilaturahmi dengan warga atau masyarakat Koya Timur yang sebahagian putra putrinya itu mengenyam pendidikan atau mondok di pondok pesantren Darul Ma'arif Mumbai. Jadi saya salah satu pengasuh dari pondok pesantren Darul Ma'arif Mumbai, dan santri untuk wilayah Koya itu paling banyak dari Koya Timur. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-15 bulan suci Ramadan ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan diberikan istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah ibadah saum, puasa ini. Dan juga malamnya kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Mudah-mudahan ini bukan sekedar ritual di bulan suci Ramadan, tapi kita bisa mengaplikasikan lebih dalam lagi ketika keluar daripada bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam tentunya kita tidak lupa sampaikan kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini kebetulan hari Kamis Pak ya, malam Jumat. Rasulullah berpesan, apa kata Rasulullah? Aksiru alayya sholatan fi kulli yaumi Jumat. Perbanyaklah menyampaikan sholawat kepadaku fi kulli yaumi Jumat, setiap hari Jumat. Sunnah malam Jumat itu Pak, bukan itu tuh, bukan, kita sering salah paham Pak. Kalau bilang sunnah Jumat itu, nah, padahal yang harus kita perbanyak, kata Rasulullah, aksiru alayya sholat, perbanyaklah kepadaku menyampaikan sholawat. Jadi kata beliau, kita suruh memperbanyak sholawat. Jadi sholawat itu, jadi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertemu dengan malaikat, yang malaikat itu dilengkapi dengan tangan yang tidak biasanya dilihat. Rasulullah takjub, lalu bertanya kepada malaikat, ya malaikatullah, kok diciptakan dengan
diberikan kelebihan tangan yang banyak ini, kira-kira tugasnya apa? Jawab malaikat, saya sejak diciptakan oleh Allah dan ditugaskan satu tugas, yaitu menghitung setiap tetesan air hujan yang turun mulai sejak ditugaskan sampai nanti hari kiamat. Dan itu malaikat itu sanggup menghitung tetesan hujan. Kebetulan kami perjalanan tadi dari api hujan, saya tidak bisa hitung tetesan hujan, tapi malaikat ini sanggup menghitung tetesan hujan yang jatuh ke muka bumi ini. Kata malaikat ini, engkau takjub kepadaku karena aku bisa menghitung tetesan air hujan, tapi aku lebih takjub kepada umatmu ya Rasulullah. Kenapa takjub kepada umatku? Kata malaikat ini, aku sanggup menghitung setiap tetesan air hujan yang turun ke bumi, tapi aku tidak sanggup menghitung pahala umatmu yang menyampaikan sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saking istimewanya sholawat, sehingga Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syawarikul Anwar, beliau menyampaikan bahwa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam hiya miftahu kulli khairin wa babu kulli fadlin fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi menurut beliau bahwa sholawat kepada Rasulullah itu adalah miftahu kulli khair, pembuka daripada segala kebaikan. Kalau kita ingin baik, Pak, ingin baik dalam hal urusan dunia, ingin baik dalam hal urusan agama, ingin baik dalam hal urusan ukhrawiyah kita, Pak, salah satu jalan yang harus ditempuh, salah satu thariqah yang harus dilalui adalah kita melazimkan atau mendawamkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti itu ada seorang hamba yang jasadnya tidak dimakan binatang tanah. Salah satunya adalah hamlul Quran, para hafid Al-Quran itu. Hanya alhamdulillah Papua itu setiap bulan suci Ramadan insya Allah penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena para hafid Al-Quran itu datang atau menyebar setiap masjid-masjid, terutama di kota. Teman-teman kita itu dari Sulawesi Selatan itu, para hafid, para di masjid-masjid itu mereka mendatangkan para hafid untuk memimpin ibadah sholat tarawih kita. Tujuannya takbir masjid tentunya agar ibadah lebih semangat lagi, lebih khusyuk lagi. Ini malam ke-15 ini, Pak. Alhamdulillah jamaah semakin maju, Pak. Maju ke depan maksudnya Pak Darwis. Softnya, Pak. Maksud saya softnya yang maju. Padahal takmir masjid itu sudah berupaya agar ibadah kita ini majunya bukan maju ke depan, tapi softnya harusnya semakin penuh, semakin ke belakang. Tapi kenyataannya semakin ke depan ini. Jadi hamlul Quran, hafizul Quran, para penghafal Al-Quran itu jasadnya nanti utuh, Pak. Ini kita sudah saksikan beberapa video-video yang kita saksikan. Tapi ada seorang hamba yang dia tidak hafid Al-Quran, dia masyarakat biasa, tetapi lisannya terus tersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat, hari-hari bersolawat, waktunya habis untuk solawat. Maka orang yang lazim solawat ini nanti, Pak, ya, diceritakan oleh Habib Lutfi bin Yahya itu, ada seorang laki-laki yang gemar sholawat. Ketika meninggal dunia, sekian tahun kemudian digali kuburannya karena ada uzur,
Setelah digali, kuburannya itu ternyata jasadnya masih utuh. Tentu jamaah heran, usut punya usut, ternyata si ahli kubur ini waktu hidupnya pengamal sholawat. Kata beliau, berapa? Selamat datang Pak, mari. Jadi usut punya usut, mohon izin saya tetap lanjut Pak ya. Usut punya usut, si ahli kubur ini yang tadi digali pengamal sholawat. Rupanya sholawat dalam sehari itu tidak kurang dari berapa? 15.000 kali Pak. Iya. Jadi tidak kurang 15 kali, 15.000 kali Pak. Setiap hari bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kita ini solawatnya sehari berapa kali Pak? Pak Joko berapa kali Pak? Insya Allah tiap malam ya. Jadi orang yang lisannya terus bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah salah satu keistimewaannya jasadnya tidak akan tidak akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di bawah tanah ini. Kenapa demikian? Karena orang yang bersolawat itu akan mendapatkan solawat sekaligus 3 sumber. Yang pertama, orang yang gemar solawat kepada Rasulullah akan mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita solawat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ayat ini kita renungkan bersama Pak, bahwa Allah tidak memerintahkan kepada hambanya untuk berselawat sebelum Allah sendiri melaksanakan. Jadi amal-amal yang ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita umat Islam itu semua diperintahkan tanpa Allah melaksanakan terlebih dulu. Sholat, Allah perintahkan kepada kita dalam sehari 5 kali, Allah nggak sholat. Demikian juga saum, ibadah puasa yang tahun ini, bulan ini, hari ini kita berpuasa. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi ada satu ibadah yang Allah sendiri melakukannya. Jadi makanya saya boleh mengatakan salah satu amal atau perbuatannya Tuhan yang boleh kita tiru adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah menginformasikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Baru kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita istimewa orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah agar menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewanya salawat itu. Di hadis yang menyampaikan bahwa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi ada seorang ulama Al-Imam Al-Qadiyat rahimahullah ta'ala, yang dimaksud Allah bersolawat kepada kita hambanya adalah Allah memberikan rahmatnya. Ini dia, Allah memberikan rahmatnya. Dan rahmat ini Pak yang kita tunggu-tunggu Pak. Jadi kita masuk ke surga itu bukan semata-mata amal ibadah kita Pak. Sepakat ini Pak. Sepakat ini Pak. Sholat kita yang akan kita andalkan untuk kita masuk ke surga Pak, terlalu murah Pak. Coba bayangkan, kita renungkan bersama. Kita baru takbir Allahu Akbar, ini ibu-ibu itu langsung ingat dalam sholat, astagfirullahaladzim, saya tadi kasih naik air sudah mendidih belum? Jadi puasa kita ini jangan juga kita harapkan untuk mengantarkan kita ke surga. Puasa kita ini terlalu murah Pak. Puasa cuma sekedar apa? Menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berkumpul dengan pasangan kita.
Sebatas itu saja. Kalau kita mau harapkan untuk mengantarkan kita ke surga, begitu. Walaupun kita berharap ibadah yang kita lakukan ini nanti mengantarkan untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ibadah kita yang masukkan kita ke surga, tapi kita berharap ibadah kita ini mengantarkan atau menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat yang paling dibutuhkan bagi pendosa kayak kita ini, rahmatnya Allah kepada kita yang berlumuran dengan dosa adalah maghfirahnya, ampunannya, Pak. Makanya Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi dawuh, Pak, siapa orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban karena panggilan iman dan ikhlas mengharapkan ridha Allah, jadi puasanya karena panggilan iman, bukan karena segan sama bapak menantunya, Pak Hanafi. Puasa bukan karena takut sama majikannya. Puasa bukan karena ikut-ikutan, tapi semata-mata imanan. Semata-mata karena panggilan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di hadis lain mengatakan kita ini rahmatnya Allah begitu luas. Ada rahmat berupa ampunan. Ampunannya itu ada ampunan setiap hari, ada ampunan per pekan, setiap minggu, Pak. Ada juga ampunan tahunan. Hal ini saya mengkaji dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, as-salatu ila sholati, al-jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahun. Jadi sholat satu dengan sholat yang lain. Jadi sholat maghrib contoh. Sholat maghrib dengan sholat isya ini kan jaraknya dekat sekali. Sekalipun dekat ini, kita manusia berpotensi melakukan hilang, berpotensi melakukan keliru, berpotensi melakukan dosa. Percaya nggak, Bu? Ibu, percaya nggak? Oh nggak nyaut, ini sudah buka puasa kan? Percaya nggak, Pak? Coba kita lihat. Ini masjid-masjid kan, takmir masjid ini memang semangatnya luar biasa menghidupkan Ramadan. Jadi sebelum buka puasa itu biasanya tiap-tiap masjid itu mengadakan buka bersama. Dan hebatnya saking semangat untuk menyemarakkan Ramadan ini, digilir gantian bawa takjil untuk buka puasa. Betul, Bu? Betul. Tapi dalam waktu yang singkat itu berpotensi berdosa kita. Di radio baru bilang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Azannya belum habis, dalam kotek sudah habis satu. Betul, Pak? Kalau habis satu dalam kotek kita syukur, alhamdulillah puasa hari ini sempurna, itu pahala. Dia malah gedundel sama tetangganya, dicolek tetangga sebelahnya. Siapa tadi yang bawa takjil? Kayaknya gilirannya RT 4. Oh pantas, sebelahnya udik juga. Kenapa emangnya? Kayaknya asin. Ngomong kayaknya asin tapi ya habis juga, Pak. Nah, ini waktu sebentar, singkat antara maghrib dengan isya, tapi potensi khilafnya itu juga besar, Pak. Maka fungsi sholat ini, Pak, antara satu dengan sholat yang lainnya itu sebagai kafaratun, sebagai penghapus daripada keliru,
hilaf dosa yang kita lakukan. Amin Allahumma. Belum waktunya Pak ya? Berarti lanjut Pak ya? Lanjut. Intan? 30 menit lagi. Masih kuat Pak? Masih kuat Pak? Pak yang kuat, saya yang nggak kuat Pak. Allah. Yang kedua kata Rasulullah, al-jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat satu dengan sholat Jumat yang lain, satu pekan itu kita melakukan dosa Pak. Betul. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, seluruh anggota tubuh kita berdosa. Maka fungsi sholat Jumat ini bagi alhamdulillah kita laki-laki diberikan rahmat oleh Allah. Jadi sholat Jumat itu kafaratun, sebagai penghapus daripada khilaf dosa yang sepekan kita lakukan. Dan yang terakhir, Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini, hari ini, detik ini Pak. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. 11 bulan kita bermuamalah Pak, bermacam-macam aktivitas kita Pak, juga tidak lolos daripada kehilafan dan kekeliruan. Betul Pak? Betul Pak. Gak usah saya tambah-tambahin lah, pakai direnungkan saja Pak. Karena ini sudah mepet, waktunya sudah mau buka puasa Pak, sudah nggak fokus Pak. 11 bulan itu kita melakukan dosa Pak. Maka fungsi Ramadan ke Ramadan yang lain itu adalah kafaratun, sebagai penghapus atas dosa yang kita lakukan. Jadi selama bertemu dengan Ramadan Pak, kita syukuri Pak, karena saudara kita, bahkan orang yang serumah dengan kita, yang tahun lalu masih bersama Ramadan, punya harapan yang sama. Apa harapannya Pak? Tahun ini bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi Allah memang jatahnya sudah habis. Mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuba, beruntunglah kita yang hari ini masih diberikan nikmat nafas, diberikan nikmat bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka raih Pak, raih bulan suci Ramadan tahun ini, rahmatnya Allah. Raih tahun bulan suci Ramadan tahun ini, maghfirahnya Allah. Dan yang terakhir, raih bulan suci Ramadan tahun ini, itqun minannar minallah, pembebasan atau kemerdekaan siksaan api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Allah Pak, rahmat Allah Pak untuk kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke sholawat yang kedua. Itu sholawat yang pertama dari Allah. Sholawat yang kedua kata Rasulullah, man sholla alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku, balaghatni sholatu. Siapa yang bersolawat kepadaku kata Rasulullah, maka sampai solawatnya itu kepadaku Pak. Jadi semisal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu Allah mengutus satu malaikat untuk menjemput, mengambil solawat yang kita baca, yang kita ucapkan, diantar di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita ketik WA Pak, kirim WA Pak Darwis, assalamualaikum Pak Haji Darwis, kirim salam assalamualaikum, diklik ke nomornya Pak Haji Sarminan kok. Pak Haji kebetulan pegang HP, dibuka lalu dibalas waalaikumsalam. Begitu juga sholawatnya kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rasulullah balas wa sholaitu alaihi, dan aku langsung bersolawat kepadanya. Allah. Pertanyaannya adalah, kalau sholawatnya Allah berupa rahmat, maka sholawatnya Rasulullah kepada kita umatnya adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Orang yang gemar sholawat kepada Rasulullah itu bukan hanya mendapatkan sholawat dari Allah berupa rahmat, sholawat dari Rasulullah berupa syafaat, yang ketiga sholawat dari malaikat. Apa kata Nabi?
man shalla alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku, tak henti-hentinya malaikat bersolawat kepadanya. Solawat Jibril, ada solawat Badar, banyak solawat. Mana yang harus kita amalkan Ustaz? Solawat yang mudah untuk kita amalkan. Kalau hafalnya solawat Jibril, ya solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekurang-kurangnya sehari 1000 Pak. Kalau 1000 ini mampu istiqomah, dompetnya panjenengan nggak akan kering Pak. Betul ini Pak. Jadi semisal kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, malaikat tak pernah henti Pak. Tidak berhenti bersolawat kepada kita. Pertanyaannya, solawatnya malaikat kepada kita ini bagaimana? Ulama mengatakan solawatnya malaikat kepada umatnya Nabi Muhammad adalah istighfaruhu wa du'a'uhu. Istighfarnya malaikat, istighfarnya malaikat, malaikat mohon ampun atas kehilapan, kekeliruan, dosa yang kita lakukan. Jadi kita ini pendosa, berdosa, belum memohon ampun kepada Allah, malaikat sudah terlebih dulu memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak solawat supaya hati kita tersambung kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama itu insya Allah 3 sumber, 3 solawat ini menyertai kita. Saya ulangi, 1 solawat dari Allah berupa rahmat, yang kedua solawat dari Rasulullah berupa syafaat, yang ketiga solawat dari malaikat berupa istighfarnya malaikat dan doanya malaikat. Tadi usul dari Bapak Joko, terima kasih Pak. Jadi memang waktu-waktu yang tersisa ini seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita isi dengan sholawatan sambil menunggu buka puasa, itu insya Allah lebih efisien dan insya Allah lebih besar pahalanya tadi ya. Karena ini sudah menjelang buka puasa, biasanya tenggorokan sudah mulai kering dan fokus kita sudah mulai ke sebelah kanan kita, sudah bukan ke sebelah kiri kita. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Habiskan energi kita, bentar mau diisi yang baru. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini bersamaan dengan berkah Allah, nikmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustadz tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya hatta al-akhirah. Dan mudah-mudahan tali silaturahim ini menjadikan tambah erat hubungan kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Al-Fatihah kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, wabil khusus Bapak Dr. Haji Sarsunanto SHMM dan Bapak Haji Darwis Masih dan Pak Joko, dan orang tua kita yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing, dan yang semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya, Allah berikan kemudahan dari segala urusannya. Ja'alanallahu wa iyyahum sawabal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim fi kulli lahzatin abada ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna wa'fina waghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma ilahana wa qabbasadiluna bi babik wa ladal fuqara'i bi janabik wa waqafan safinatil masakin ala sahil bahri karamik. Allahumma ya Allah ilahana rabbihas sa'imu wa fasal qa'imu wa najal muqlisun wa nahnu abidukal mudnibun farhamna bi rahmatika wa jud alaina bi fadlika ya Allah. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan ajilan halan ya Allah, laziman min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala fatarin bifadlika wa karamika wa judika wa manika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa kami sampaikan kepada seluruh hadirin tamu undangan, dan terima kasih atas kehadirannya, besar harapan bahwa atau masih sering bertanya.
ini. Tadi saya ajak berangkat ya masak. Orang makan